welcome back to Alusna Course YouTube channel with me, Miss Husna. Oke, jadi kali ini Miss akan mengupas kegunaan dari belajar trigonometri. Pasti kan bertanya-tanya, Miss, apa sih kegunaan kita belajar trigonometri? Yang kita pelajari kan cuma tan, cos, sin, identitas, sudut rangkap, dan berbagai hal. Jadi ada beberapa trigonometri itu pengaplikasiannya jarang kita ketahui. Contohnya, membuat sebuah jembatan. Kalau kita membuat sebuah jembatan, itu digunakan trigonometri, perbandingan sudutnya. Kemudian, mengukur ketinggian gunung. Kita nggak langsung mengukur dari bawah ke atas, tidak. Tapi kita menggunakan trigonometri. Kemudian, kita mengukur berapa kedalaman laut dari kapal. Itu menggunakan trigonometri. Masih banyak pengaplikasian trigonometri. Jadi hari ini kita akan bahas sedikit pengaplikasian trigonometri. Jadi simak videonya sampai paham ya. Penerapan trigonometri. Dalam bidang astronomi, trigonometri digunakan untuk meneropong benda-benda luar angkasa seperti ketinggian matahari dan waktu terjadi gerhana. Dalam navigasi satelit digunakan untuk menentukan arah dan jarak pesawat serta kapal laut. Dalam bidang arsitektur digunakan untuk mengukur ketinggian gedung atau menara serta membuat jembatan. Ada juga dalam bidang lain seperti teknik medis, ekonomi, elektronika, musik, dan lain-lainnya. Penyelesaian ini penting, yaitu untuk mengetahui perbandingan trigonometri. Dalam perbandingan trigonometri, kita bisa melihat sin, cos, tan, sekan, kosekan, dan tangennya. Jadi, dalam suatu sudut, di depan sudut tersebut namanya sisi depan, kemudian di samping sudut tersebut namanya sisi samping, sedangkan garis terpanjangnya atau hipotenusa disebut sisi miring. Jadi untuk sin alfa, perbandingan sin alfa itu adalah demi depan per miring. Jika dalam suatu sudut yang diketahui depan, kemudian yang ditanya miring, maka yang digunakan sin. Kemudian kalau cos itu adalah samping per miring. Oke, kemudian tan adalah desa, depan per samping. Oke, selanjutnya yang perlu kita ketahui juga selain daripada perbandingan trigonometri adalah sudut-sudut yang sering kita temui. Yang pertama, sudut elevasi. Sudut elevasi adalah sudut yang dibentuk oleh arah horizontal dengan pandangan mata pengamat ke arah atas. Kemudian sudut depresi adalah sudut yang dibentuk oleh arah horizontal dengan pandangan pengamat ke arah bawah. Seperti pada gambar bisa kita lihat sudut elevasi dan sudut depresinya. Oke, perhatikan contoh berikut. Ilustrasi gedung. Di sini terdapat sudut 30 derajat baik elevasi maupun depresi dengan tinggi bangunannya adalah 5 cm. Kemudian yang kita cari adalah jarak arsitek dengan bangunan tersebut, atau X. Maka di sini perbandingan trigonometri yang kita peroleh karena yang diketahui adalah depan, sisi depan, dan yang ditanya adalah sisi samping, maka kita gunakan tangen. Tangen alfa sama dengan desa, depan per samping. Depannya 5 dan sampingnya adalah X. Oke, maka penyelesaiannya tan 30 derajat sama dengan 5 per X. Tan 30 derajat dalam trigonometri sudut-sudut istimewa 1/3 akar 3 sama dengan 5 per X. Jika kita cari di dalam kalkulator, 1/3 akar 3 itu adalah 0,577. 0,577 sama dengan 5 per X, kita kalikan silang sehingga 0,577 X sama dengan 5. Maka diperoleh X sama dengan 5 per 0,577. X sama dengan 8,67 meter. Maka jarak antara arsitek dengan bangunan tinggi tersebut adalah 8,67 meter. Next, untuk memperdalam kita ke contoh soal yang kedua. Perhatikan gambar di samping, seorang anak melihat pesawat dengan sudut elevasi 30 derajat dengan ketinggian pesawat 20 km. Berapakah jarak antara pesawat dengan anak tersebut? Oke,
Yang diketahui dalam trigonometri ini adalah sisi depan sudut ya 20 km. Kemudian yang kita cari adalah sisi miring. Maka dalam penyelesaian ini kita gunakan perbandingan sinus, yaitu demi, depan per miring. Karena diketahui sudut elevasi 30 derajat, maka sin 30 derajat sama dengan 20 per D. Sin 30 derajat setengah sama dengan 20 per D. Kita kali silang, 1 dikali D sama dengan 20 dikali 2. D sama dengan 40 km. Maka jarak antara pesawat dengan anak tersebut adalah 40 km. Oke, bagaimana dengan penjelasannya? Jadi, kalau kita belajar sesuatu, pasti ada kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi matematika. Tidak terduga matematika itu kita pakai dalam kehidupan sehari-hari hampir setiap saat. Jadi, selama kita belajar, kita harus tahu apa kegunaan dari pelajaran itu. Oke? Demikian pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube channel Agusna Course. See you next time. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.